Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Fala taj'alhu multabisan alaina fanadhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mati lampu ya. Tapi mic-nya masih hidup ya. Kayaknya pakai baterai gitu. Ala kulli hal ya. Nah, gimana lanjut kita? Suasananya agak panas ini. Itu kita lanjutkan kajian setengah jam. Kalau lampu nggak hidup kita bubar. Kita berbicara tentang masalah takdir dari bab ke-59 dalam kitab Tauhid ya. Dari 64 bab kita sudah sampai di bab ke-59. Kita sudah singgung pada pertemuan pertama tentang takdir ya, mukadimahnya. Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kemudian akal kita terbatas. Semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmah di baliknya. Dan kita sudah berbicara tentang buah beriman kepada takdir. Nah sekarang ya, untuk memahami takdir ini, maka dia ada namanya marotib. Ada tahapan-tahapan. Jadi secara ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, takdir itu terdiri atas 4 tahapan ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua itu al-kitabah, pencatatan. Yang ketiga al-masyiah, itu kehendak. Dan yang keempat al-khalqu, penciptaan. Nah ini kita akan bahas satu persatu ya. Ini tahapan dari takdir itu. Dan ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bicara ilmu, yang dimaksud adalah ilmu Allah yang azali. Apa itu ilmu azali? Azali itu lawan dari abadi, bukan lawan ya. Kalau abadi itu untuk yang tiada berakhir, seperti kasihku padamu. Taib. Adapun azali itu yang tiada bermula. Paham? Ya, itu azali namanya. Kalau abadi yang tiada berakhir. Kalau yang azali itu yang tiada bermula. Jadi ilmu Allah itu azali. Maksudnya apa? Sudah ada sejak dahulu dan tidak didahului dengan tidak ada. Itu namanya azali. Baik. Dia sudah ada sejak dahulu dan tidak didahului dengan
tidak ada. Nah, apa dalilnya tentang pencatatan takdir dari ilmu Allah yang azali? Adalah diantaranya surat Al-Maidah ayat 97 ya. Diantaranya ya, banyak dalilnya, tapi diantaranya adalah Al-Maidah ayat 97. Baik. Ayatnya berbunyi, lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa annallaha bikulli syai'in alim. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ilmu ya. Baik. Nah, berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka perinciannya adalah, kita lanjutkan ke slide yang lain. Ada nggak di sini? Tidak ada ya. Dengarkan saja. Nggak juga tampil di situ ya. Dimas ada genset mungkin? Tidak ya. Oh, baik. Sudah, kita 30 menit kajian. Kalau nggak ada lampu selesai. Berkaitan dengan ilmu Allah, ada 4 hal yang harus kita pahami. Karena ilmu Allah itu azali, maka Allah tahu apa yang akan terjadi. Ini yang pertama. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga, Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi akan, telah, sedang ya. Allah mengetahuinya. Dan yang keempat, Allah Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Ya, jadi kata kuncinya 4 tentang ilmu Allah, akan, telah, sedang, dan tidak akan, itu Allah Maha mengetahuinya. Dan jika seandainya terjadi, Allah Maha mengetahui bagaimana jadinya. Jadi sesuatu yang tidak akan terjadi itu, kalau seandainya terjadi, Allah Maha mengetahui bagaimana dia terjadi. Baik. Di antaranya Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Baik, orang-orang kufar, orang-orang yang ketika di akhirat sudah melihat azab, mereka minta kembali, minta balik lagi ke dunia ya, agar bisa beramal soleh. Apa kata Allah tentang mereka di Al-An'am 28? Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ya, seandainya mereka dikembalikan ke dunia ya, sama mengulangi kesalahan yang sama, mereka akan terjatuh dalam kesalahan yang sama, dan mereka orang-orang yang berdusta ya. Kan tidak akan terjadi namanya orang sudah mati dibalikkan lagi ke dunia, nggak akan terjadi ya. Jadi nggak usah takut lagi. Nggak ada namanya arwah itu gentayangan, arwah itu menetap di rumah, nggak ada. Mereka sudah alam sendiri ya. Yang ada di dunia kita ini ya, kalau nggak manusia, bangsa jin. Cuman 2 itu ya. Ruh kita apabila sudah meninggal dunia tidak lagi ada di dunia. Namanya juga meninggal dunia ya. Meninggalkan dunia. Baik. Ini tentang ilmu. Yang kedua tentang Alkitabah, yaitu pencatatan. Maksudnya apa pencatatan di sini? Segala sesuatu yang berkaitan dengan takdir, Allah
catatkan ya di dalam kitab database utama takdir yang bernama Lauhul Mahfuz. Baik. Semua yang terjadi dari takdir dunia ini Allah sudah catatkan ke dalam kitab Lauhul Mahfuz. Di surat Yasin Allah berfirman apa? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Imam mubin di antara penafsirannya apa? Lauhul Mahfuz. Ya. Dalam ayat lain di surah Al-Hadid Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang terjadi menimpa kalian ataupun yang menimpa bumi itu semua sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya ya. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya sudah tertulis, Bu. Kehadiran ibu di Lubuk Linggau itu sudah takdirnya begitu. Ya. Kenapa saya bukan sahabat Ansor saja sih, ya, misalkan. Ya. Kenapa saya tidak menjadi Ummahatul Mukminin misalkan, ya kan? Jawabannya apa? Sudah Allah tulis ya dalam Lauhul Mahfuz. Takdir kita hidup di tahun sekian sampai sekian ya, di zaman sekian. Taib pun berkumpulnya kita pada pagi hari ini sudah ada catatannya. Taib di Lauhul Mahfuz. Taib. Apa dalilnya? Kalau tadi kita bicara Al-Qur'an, sekarang kita bicara hadis Nabi. Imam Abu Daud meriwayatkan bahwasanya Nabi kita SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan itu namanya pena, ya, al-qalam. Pena pencatat takdir. Itu pertama kali yang Allah ciptakan. Faqala lahu, dan Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Kata pena, Rabbi wa madza aktub. Aku tulis apa ya Tuhanku? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat ya. Jadi dari mulai awal kehidupan umat manusia, kehidupan alam semesta sampai nanti alam semesta ini hancur, itu sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Berapa lama jaraknya? Dalam riwayat lain disebutkan dari Tirmizi, qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasanah. Allah telah menentukan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Usia langit dan bumi berapa, Bu? Kita saja tidak tahu. Nah, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah tuliskan takdir. Ya. Jadi kita di sini bisa ketemu itu sudah tertulis 50.000 tahun ya sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita bisa berada di Lubuk Linggau, ya, itu sudah 50.000 tahun Allah tuliskan ya sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu maksudnya tahapan takdir melalui pencatatan ya. Jadi yang pertama tadi tahapan ilmu, dengan ilmu Allah yang maha sempurna, mengetahui apa yang telah, yang akan, yang sedang dan yang tidak akan Allah maha mengetahui ya. Kemudian Allah catatkan takdir tersebut di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, tahapan yang ketiga takdir itu adalah al-masyiah atau kehendak ya. Artinya dari kehendak Allah lah semuanya terjadi. Entah itu baik menurut kita ataupun tidak baik menurut kita ya.
Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada takdir yang keluar dari kehendak Allah, karena sudah Allah rencanakan dalam apa? Lauhul Mahfuz. Dan ketika itu terjadi, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, ya. Kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila Allah menghendaki, yang Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima, ya. Allah yang apabila menghendaki, maka Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi yang bagi kita baik, yang bagi kita buruk itu terjadi atas kehendak Allah. Berarti Allah menghendaki keburukan. Kan ada manusia kan seperti itu. Saking dia merasa pintarnya, dia muncul pertanyaan yang seolah-olah dia bisa memberikan argumentasi, ya, untuk membantah keyakinan tentang takdir. Salah satunya, apakah Tuhan menciptakan keburukan? Taib. Jawabannya adalah, ya, Allah menciptakan semua yang terjadi di alam semesta ini, baik dan buruknya, dan Allah menghendaki semua itu terjadi. Taib. Contoh sederhananya iblis, setan, belis, ya, dan pengikutnya yang senantiasa menggoda umat manusia. Siapa yang tidak meragukan keburukan iblis? Ya, bahkan dalam cerita-cerita agama yang lain pun iblis itu makhluk yang buruk. Baik. Berarti Tuhan menciptakan keburukan? Iya. Bagaimana kita bisa mencernanya? Sesungguhnya kalau kita beriman dengan takdir, ada takdir baik, ada takdir buruk, kan selesai. Terkadang manusia ini sebagian nggak puas, dia pengen bisa masuk logikanya. Tapi logikanya, ya, terkadang ada sesuatu yang tidak kita sukai ternyata baik. Contoh, ya, kita berobat ke dokter, dikasih obat pahit, matilah. Diminum nggak sama antum? Kenapa diminum? Rasanya tidak enak. Karena kita yakin ada kebaikan di balik itu, ya kan? Itu sama manusia kita bisa berpikir seperti itu. Nah, Allah menghendaki terjadinya keburukan, ya, maka yakinilah ada hikmah di balik itu. Yang terkadang hikmah itu bisa dicerna oleh logika kita, terkadang juga tidak. Ya. Makanya kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, itu diantara rukun iman. Baik. Sesuatu yang dikehendaki Allah itu bisa karena zatnya memang Allah kehendaki, ya. Maksudnya apa? Kebaikan, diutusnya para nabi, diturunnya kitab suci, ya, diciptakannya surga, adanya orang-orang soleh, adanya wali-waliullah, adanya para ulama, ya. Itu semua kehendak Allah yang memang Allah menghendaki zatnya itu. Taib. Nah, ada kehendak Allah yang terjadi karena perkara yang dibaliknya. Nah, itulah yang tampak oleh kita itu seolah-olah keburukan. Taib, seolah-olah keburukan. Kita diuji misalkan, ya. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan pasangannya. Macam-macam, ujian kita beda-beda. Ujian kita beda-beda, semua ada ujian. Apakah Allah menghendaki untuk menyusahkan kita? Apakah Allah menghendaki untuk membuat repot kita misalkan? Adakah kita yang menyangka demikian? Atau justru kita malah berhusnuzon, berbaik sangka? Kita tahu janji Allah yang terbaik ada di balik segala kesusahan ini, ya. Itulah namanya iman. Itulah namanya keyakinan, ya. Kalau kita cinta sama manusia, jadi kita bisa yakin. Kenapa kepada Rabbul Alamin kita
tidak bisa yakin dan berbaik sangka. Ya. Ada orang dijahatin terus sama temennya, ada yang dijahatin terus sama suaminya misalkan. Ya. Tapi tetap bertahan. Kenapa bertahan? Aku yakin suatu hari dia akan berubah. Baik, aku yakin suatu hari dia akan mengerti cintaku misalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala terkadang ya menghendaki terjadinya keburukan karena ada hal lain yang mungkin lebih baik dari itu setelahnya. Ya contoh jihad. Jihad itu kan mengorbankan tidak hanya harta, tenaga dan waktu, tapi juga mengorbankan jiwa. Ya. Secara naluri nggak suka dengan jihad karena akan menyakitkan. Tapi ternyata ada ganjaran di balik jihad itu adalah apa? Syahid. Ganjaran utamanya. Kalaupun tidak mati maka mendapatkan ghanimah seperti itu. Ya. Sehingga kita tahu semua yang Allah takdirkan baik buruknya itu sudah Allah kehendaki. Ya, tinggal kita meyakini semua pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah itu bisa kita ketahui, terkadang tidak. Ya, anak cerita, mumpung nggak live ini ya. Jadi tahun 2013 itu di Lubuk Linggau ini ada seleksi penerimaan karyawan rumah sakit Air Bunda. Ya, anak salah satu pesertanya. Saya ikut tes di Balai Diklat Kota. Ketika keluar pengumuman nggak lulus. Akhirnya berangkat mondok ke Yogyakarta. Pulang dari Jogja ketemu yang punyanya Air Bunda. Ya. Ketemu, dibiayain kuliah di STDI sampai selesai. Dan sekarang anak ngisi kajian tetap karyawan di sana. Ya. Jadi tetap kembali ke sana tapi dalam bentuk yang lain. Ya. Kalau ditanya waktu itu kecewa. Ya sudah nyiapin berkas, sudah beli amplop, sudah 10 kilo, sudah ikut tes ya. Tapi ternyata ada hikmah yang lebih besar yang Allah siapkan di balik itu, dan baru disadari setelah beberapa tahun kemudian. Nah, itulah diantara contoh hikmah ya, yang kita tidak akan tahu apa di baliknya kecuali setelah terjadi, dan itu menandakan ilmu kita itu terbatas. Ya, makanya tetap berbaik sangka kepada Allah. Mungkin ada yang saat ini belum nikah ya. Tunggu saja waktunya. Allah akan temukan dengan orang yang tepat. Jadi bukan asal cepat, tapi siapa yang tepat. Mungkin sekarang ada yang menanti kehadiran buah hati. Ya. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meminta. Karena semua pasti akan Allah berikan sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan, dan semua terjadi atas kehendak Allah. Dan terakhir adalah tahapan penciptaan ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah, yang lemah, yang kuat, yang jahat, yang baik ya, yang ganteng, yang cantik, yang jelek. Ada nggak orang jelek? Hah? Ada. Enggak ada ya. Kan relatif itu. Tergantung siapa yang memandang. Ya, ini tahapan-tahapan takdir ada 4. Kita ulangi biar lebih jelas ya. Walaupun suasananya mungkin sudah mulai memanas, tapi semoga tidak terjadi keributan. Tetap panas tapi hati adem ya. Tahapan takdir yang pertama ilmu ya, ilmu Allah yang azali. Yang kedua pencatatan, di mana dicatat? Lauhul Mahfuz. Yang ketiga kehendak ya, semua terjadi atas kehendak Allah. Dan yang terakhir adalah penciptaan. Nah, itu dululah hari ini ya. Sebenarnya kita pengen lebih panjang lagi, tapi ternyata sepertinya ada yang tidak bisa diajak kerjasama di hari ini ya. Nah ya, itu yang ada diskusi tidak ibu-ibu? Qadarullah ya, begitu kita baru mulai, baru muqaddimah sudah mati ya.
Nah ini takdir Bu, ini takdir ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah terjadi. Jadi kita baru innalhamdulillah, truk mati lampu ya, alhamdulillah mati lampu. Nah, ada diskusi tidak? Kalau tidak ada, mungkin kita keluar dari ruangan sauna ini. Baik. Karena saya pun bercucuran keringat. Cukup? Anda ada dengar ada? Cukup? Cukup ya? Baik ya, kita tutup majelis kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.